menikah dengan selain ahli kitab, bisa Hindu, Buddha, Konghucu, ada agama apa lagi kira-kira, kepercayaan apa kira-kira? Ya mungkin ada yang lain ya. Yang penting selain Yahudi dan Nasrani, maka wanita tersebut disebut sebagai wanita yang musyrik, wanita yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hukum laki-laki muslim menikah dengan selain ahli kitab, ya, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya, maka karena ini dihukumi sebagai wanita musyrik, diharamkan untuk dinikahi. Dan ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka itu beriman. Maka ini menjadi dalil larangan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita musyrik, yaitu selain ahli kitab tadi. Untuk itu tidak dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita yang agamanya Hindu, wanita yang agamanya Buddha misalnya, wanita yang agamanya Konghucu dan seterusnya ya. Dan atau agama yang lainnya tidak dibolehkan, tidak sah secara Islam karena menikah dengan wanita yang kategorinya terlarang untuk dinikahi. Untuk itu ibu yang terhormat, mohon maaf ya, kalau misalnya ada orang yang menikah dengan kondisi dengan wanita selain ahli kitab tadi, kira-kira kalaulah punya anak, ini kira-kira anak yang sah atau tidak? Sah atau tidak ibu? Tidak ya, karena tadi hakikatnya pernikahannya sudah tidak sah. Maka anak-anak yang lahir juga dalam kondisi tidak dikatakan dari hasil pernikahan yang sah. Demikian pula menurut para ahli ilmu, laki-laki muslim sama sekali tidak boleh menikah dengan wanita yang murtad, meskipun ia masuk agama Nasrani atau Yahudi, kecuali jika wanita tersebut mau masuk kembali kepada Islam. Jadi misalnya ada seorang wanita dulunya lahir dari keluarga muslim ya, tiba-tiba dia murtad, keluar dari agama Islam, dan ngapunten nggih, sekarang itu pindah agama, murtad dari Islam itu seolah jadi satu tren kebanggaan ya. Dan ini naudzubillah ya. Bagaimana dia bisa bangga ya, karena melakukan pindah agama ini, bagaimana bisa bangga? Padahal dalam Islam orang seperti ini yang awalnya sudah selamat justru memasukkan dirinya kepada kebinasaan gitu. Nah, orang murtad, wanita murtad ini dari sisi yang lain juga tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, meskipun dia masuk ke dalam Nasrani atau Yahudi. Mungkin dia sebagai orang Kristen atau mungkin masuk agama Yahudi misalnya, maka dia tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim karena statusnya murtadnya tadi, sampai kemudian dia kembali lagi kepada agama Islam ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kadang orang dengan alasan senang, dengan alasan ekonomi, dengan alasan macam-macam ya, kemudian tidak memperhatikan dengan siapa dia menikah, termasuk orang yang sudah murtad sekalipun kemudian dia menikah begitu saja, padahal ini tentu dilarang ya, tidak dibolehkan.